Dosa sakrilegi. Apa itu dosa sakrilegi? Mari kita bahas bersama. Sakrilegium adalah bentuk tindakan pencemaran atau penodaan terhadap kehormatan unsur-unsur gereja. Dosa sakrilegi berarti dosa yang melanggar terhadap hal-hal yang telah dikuduskan untuk kepentingan perkembangan iman gereja dalam liturgi dan ibadat. Dalam gereja Katolik dikenal dan diimani bahwa manusia tidak dapat mengungkapkan dirinya sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Maka manusia membutuhkan sarana dan simbol agar pengungkapan diri dan iman itu dapat mencapai kepada Tuhan. Semua alat, sarana, tempat dan simbol-simbol yang telah dikuduskan oleh imam atas nama Allah dan gerejanya. Untuk pengungkapan iman gereja di dunia oleh imam atas nama Allah dan gerejanya, maka semuanya menjadi kudus sebagai simbol kehadiran Allah. Mereka yang berbuat dan bersikap tidak hormat atau tidak pantas terhadap tempat, benda, simbol-simbol kudus tersebut, maka orang itu secara otomatis telah melakukan dosa sakrilegi. Sarana, alat dan simbol yang dipakai untuk pengungkapan iman gereja kepada Allah, misalnya, alat-alat ekaristi kudus, pakaian-pakaian liturgi, benda-benda rohani, patung, salib, rosario, gambar kudus, dan lain sebagainya. Dosa sakrilegi adalah dosa serius jika terdiri dari penghinaan atas hal-hal yang disakralkan, mencemarkan atau memperlakukan sakramen dan tindakan liturgi gereja dan Allah dengan tidak layak, dan juga hal yang telah dikonsekrasikan kepada Tuhan. Katekismus Gereja Katolik 2120. Dalam Kitab Hukum Kanonik 1917, sakrilegi dimasukkan dalam dosa berat, dan pelakunya bisa otomatis tersambar ekskomunikasi. Dalam Kitab Hukum Kanonik 1983, banyak tindakan yang dalam Kitab Hukum Kanonik 1917 disebut eksplisit sebagai sakrilegi, tidak lagi dinyatakan, tetapi sebenarnya tidak bisa juga lalu disimpulkan dihapus, karena tidak ada pernyataan tegas dan jelas bahwa itu dicabut atau dibatalkan. Misalnya penghinaan dan serangan terhadap kaum tertahbis. Contoh dosa sakrilegi yang dianggap serius dan berat adalah penghinaan atas sakramen-sakramen gerejawi, contohnya pelecehan terhadap sakramen Maha Kudus. Dan kalau kita lihat, sebenarnya itu berlaku untuk semua penghinaan terhadap semua sakramen gerejawi. Perhatikan saja, yang melecehkan sakramen perkawinan maka tidak bisa menerima komuni. Demikian juga yang melecehkan imamatnya. Dosa sakrilegi ini direservir, hanya bisa diampuni oleh pimpinan tinggi gereja. Jadi tidak cukup dan tidak bisa dengan mengaku dosa biasa. Bentuk tindakan penodaan atau pencemaran kehormatan unsur gereja itu dapat digolongkan menjadi 5 bentuk. Pertama, dengan memperlakukan secara tidak pantas seseorang atau sekelompok orang yang telah dikhususkan atau menghususkan hidupnya untuk Allah seperti rohaniawan dan biarawan atau biarawati, misalnya melukai mereka secara fisik maupun batin. Kedua, dengan menerima sakramen secara tidak pantas, semisal menerima komuni dalam keadaan berdosa berat, semisal telah membunuh seseorang namun tetap menerima komuni tanpa melakukan rekonsiliasi. Ketiga,
dengan menyalahgunakan dan menodai benda kudus dan gambar kudus seperti relikwi dan peralatan ekaristi atau dengan merampok, merusak, menyalahgunakan piala atau benda serta pakaian ibadat untuk maksud yang tidak sesuai dengan kegunaannya. Keempat, dengan merampas milik gereja. Kelima, dengan mencemarkan tempat terberkati seperti gereja atau kuburan Kristen dengan melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan di dalamnya, semisal berdagang dan membunuh. Komuni kudus harus disantap, tidak boleh membawanya ke tempat duduk, dibawa pulang, dimasukkan ke tempat, dalam kondisi belum disantap apabila dilanggar. Ini amat berkaitan dengan dosa sakrilegi bagi yang melakukannya. Agar dapat menyambut komuni kudus secara layak, seseorang haruslah berada dalam keadaan rahmat, yaitu bebas dari perbuatan dosa berat yang belum diakukan serta diampuni melalui sakramen tobat. Menerima komuni kudus dalam keadaan belum bersih dari dosa berat itu sendiri adalah suatu dosa berat, yaitu dosa sakrilegi, dosa yang melanggar hal-hal suci. Seseorang yang telah melakukan dosa berat haruslah terlebih dahulu membersihkan jiwanya dalam sakramen tobat sebelum menerima komuni kudus. Santo Paulus mengatakan bahwa barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. 1 Korintus bab 11 ayat 27. Dosa sakrilegi karena menerima komuni secara tidak pantas, tentu saja dapat diampuni dalam sakramen tobat. Jika kita tidak ke gereja pada hari Minggu karena malas misalnya, kecuali ada halangan lain, kita patut ingat bahwa kita berada dalam keadaan dosa berat, sehingga pada hari Minggu berikutnya, jangan kita pergi komuni sebelum mengaku dosa karena kita akan jatuh dalam dosa sakrilegi. Kita pergi ke gereja pada hari Minggu untuk memenuhi kewajiban kita, menguduskan hari Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur kepadanya. Dan mengapa tidak, datanglah lebih awal supaya bisa bertemu dengan seorang imam untuk mengaku dosa. Dengan demikian selain kita menerima pengampunan juga tubuh Kristus yang kedua-duanya menguatkan kita dalam perjalanan kita ke surga. Gereja tidak membebani kita dengan banyak peraturan. Justru karena gereja mencintai kita, menginginkan kita sampai di surga, maka gereja menunjukkan kepada kita rambu-rambu yang patut kita perhatikan selama perjalanan kita ke surga supaya kita aman dan selamat. Kita dilarang menyambut komuni semasa sedang dalam atau mendapat hukuman gereja, misalnya terkena ekskomunikasi atau larangan berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 912 dan 915. Kita layak menerima komuni apabila kita bebas dari dosa sakrilegi. Gereja melarang seseorang untuk menerima komuni kudus dalam keadaan berdosa berat, bukan karena gereja tidak memiliki kasih terhadap orang yang berdosa tetapi karena gereja mengasihi orang berdosa. Gereja melarang seseorang yang dalam keadaan berdosa berat untuk menerima komuni kudus, untuk menghindari orang tersebut dari dosa yang melecehkan kesucian atau dosa sakrilegi.